Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya barang siapa yang bersaksi tidak sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya hak untuk dimasukkan ke dalam tempat yang namanya surga. Selain daripada itu, kita harus meyakini apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apatah hanya dengan ucapan kemudian seseorang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan menempati tempat yang namanya surga? Sudah barang tentu tidak. Tidak. Ada beberapa hal yang menjadi syarat seseorang syahadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu al-ilmu, pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang dua kalimat syahadat. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, Allah mengingatkan, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mensyaratkan orang yang syahadatnya diterima, dia harus mengetahui makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui seorang sahabat yang bernama Utsman ibnu Affan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui, mengilmui bahwa tidak sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, apa kata Allah? Niscaya dia pasti akan masuk ke dalam tempat yang namanya surga. Saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan syahadat yang disertai dengan ilmu, jaminan Allah, orang yang bersyahadat tadi akan dimasukkan ke dalam tempat yang namanya surga. Namun demikian, saudara-saudaraku pemirsa yang semoga dimuliakan Allah, bi'adamil ilmi, karena tidak adanya ilmu pengetahuan, seseorang dia bersyahadat namun di sisi yang lain bisa mengambil sesembahan-sembahan menjadi tandingan-tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk penyelewengan. Seseorang bersyahadat namun tidak ada padanya yang namanya ilmu. Penyelewengan manusia terkait dengan syahadat tadi digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-165. Allah mengingatkan, Allah mengabarkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan Allah sebagai sesembahannya. Dia mencintai sembahan tadi sebagaimana dia mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat ini, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah, ada sebagian manusia yang mengangkat tandingan-tandingan Allah sebagai sembahan, padahal dia telah bersyahadat.
Saudara-saudaraku, pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian daripada tandingan-tandingan Allah yang dijadikan sesembahan diantaranya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini, masing-masing kita disertakan yang namanya hawa nafsu. Namun kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita telah menghambakan diri kepada hawa nafsu. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-23, Allah mengabarkan, afaraita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak mengetahui, tidak melihat ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, tandingan-tandingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana seseorang bisa menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan? Dia lebih mengedepankan mengikuti hawa nafsu dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan jelas Allah mengabarkan, walat tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Pesan Allah, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Dengan mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyelewengan yang lainnya adalah orang menjadikan tokohnya, menjadikan pemimpinnya tandingan-tandingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya hal yang seperti ini tidak mungkin terjadi, namun kenyataannya terjadi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31 mengabarkan, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanakum arbaba min dunillah. Dan mereka menjadikan orang-orang alimnya, rohib-rohibnya sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang bernama Adi bin Hatim. Ketika ayat ini dimunculkan oleh Rasulullah SAW, Adi bin Hatim sebelum beliau Islam mengingkari bahwa dirinya dan kaumnya menyembah, beribadah kepada tokoh atau ketuanya. Selaya Nabi pun mengabarkan, alaysa yuhallunakum ma khamarallahu fayakhilluna wa yukarrimuna ma aqalallahu fatukhrimuna. Kemudian Nabi menjelaskan, bukankah kalian itu mengikuti pemimpin-pemimpin kalian? Apa yang dihalalkan oleh mereka kalian ikuti, padahal itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian mengikutinya. Demikian pula kalian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar keterangan tersebut, seraya Rasul pun menjelaskan kembali, fatilka ibadatuhum, dan seperti itulah peribadatan kepada mereka. Jadi ketaatan kepada tokoh, ketaatan kepada pemimpin melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan yang Dia larang, meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Karena ketaatan kepada pemimpin ini bagian daripada ibadah kepada pemimpin atau tokoh mereka. Oleh karena itu, maka mari saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah, kita ilmui syahadat kita. Kita jadikan ilmu menjadi syarat dalam syahadat kita, sehingga syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu kita akan tahu bahwa hanya kepada Allah lah kita akan beribadah. Tidak mungkin kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita menjadi orang yang selamat dan berbahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.